Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Teteh Iim lagi ya. Mudah-mudahan ya kita sering bertemu ya dengan teteh di sini, kita semakin kuat ikatan batiniah kita sehingga kita terus saling mendoakan di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dawuhan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Referensi yang saya bacakan ini adalah kitab Qurratul Uyun ya. Bagi yang punyanya yuk kita ngedaras bareng ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal waluda. Jika ada sosok seorang calon suami nih ya, kata Rasulullah, bagusnya seorang laki-laki ketika menikahi sosok seorang perempuan, bagusnya wanita tersebut yang dipika cinta anu dipika bogoh, anu dipika sayang ke orang ya. Jadi bagusnya kalau sosok seorang laki-laki menikahi sosok perempuan itu adalah yang kita cintai. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kata Allah, aku yang membanyakkan umat sebab kalian semuanya yang mengalahkan atas para nabi di hari kiamat. Jadi kalau secara kejiwaan memang sih baiknya, tapi ini bahasanya baiknya ya. Baiknya memang kalau laki-laki menikahi sosok seorang perempuan itu adalah yang ia mau, yang ia sukai. Meskipun yang dijodohkan oleh orang tuanya tak sedikit diketemukan nih sama orang tuanya, dijodohkan. Atau dipasang-pasangkan nih sama teman-temannya. Kalau ikhtiar ya bisa dengan cara apa saja ya. Tetapi setelah bertemu kok langsung cocok gitu ya, hatinya langsung cocok ya. Intinya adalah rasa suka terhadap wanita tersebut ya, tidak apa-apa. Meskipun dengan cara seperti itu pun yang penting ketika sudah bertemu itu langsung nih suka nih ya. Seperti itu. Ya, karena kalau berbedakan dengan perempuan. Kalau perempuan kan Allah ciptakan memang lebih dominan kan dengan perasaannya ya, dengan perasaannya seperti itu. Kalau misalkan sosok wanita yang tidak menyukai laki-laki, tak sedikit wanita itu lebih mudah apa? Lebih mudah luluh hatinya. Sebetulnya sih gak pengen sama laki-laki ini, kemudian sama orang tuanya ditikahkan. Ya biasanya kalau laki-laki bisa lebih sabar, bisa lebih meraih hati akan istrinya tersebut padahal awalnya tidak suka, biasanya wanita itu akan lebih mudah luluh hatinya karena kan cenderung ke perasaannya. Yang penting ya laki-lakinya bisa membahagiakan aja gitu akan apa keinginan dari istrinya tersebut. Tapi kalau misalkan sosok seorang laki-laki untuk mencintai seorang wanita itu sebetulnya agak lebih sulit. Karena kan laki-laki itu lebih dominan akan kepada otaknya daripada mengedepankan akan perasaannya. Makanya kata Rasulullah, bagusnya kalau laki-laki mendapati calon istrinya itu bagusnya yang disukai oleh laki-laki tersebut. Seperti itu. Dan itu akan lebih mempermudah ketika nanti mempunyai keturunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dawuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, terhadap Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berkata Kangjeng Rasulullah terhadap Thabit, hal tazawwajta ya Zaidu, hai Zaid, kamu sudah menikah? Kamu sudah punya istri belum? Ditanya oleh baginda Rasulullah. Faqala, maka Zaid menjawab, la, belum ya Rasulullah, aku belum punya istri. Faqala lahu tazawwaj tasta'ifa ma'a iffatik wala tazawwajana khamsan. Kata Rasulullah, segeralah kamu menikah wahai Zaid. Tapi kalau kamu nanti mau mencari calon istri, maka kata Rasulullah, jauhilah dari sosok kelima wanita ini. Faqala man hunna ya Rasulullah?
harus dijauhi dari sosok 5 wanita ini. Apa saja ya Rasulullah yang harus aku jauhi dari sosok kelima wanita ini? Faqala, maka Rasulullah menjawab, asyahbarah, wal-lahbarah, wal-nahbarah, wal-handarah, wal-lafud. Itu 5 sosok wanita yang harus kita jauhi. Ini juga sama nih, yang belum punya istri nih, ya, sosok laki-laki. Faqala Zaidun, maka Zaid berkata, apa itu ya Rasulullah? Syahbarah apa? Lahbarah apa? Apa? Lafud apa? Seperti itu. La a'rafu syai'an. Aku tidak tahu satu persatu dari 5 sosok tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, amma syahbarah. Syahbarah itu wahai Zaid, fahiya az-zarqa'ul badhi'ah, yakni al-ain. Yaitu syahbarah itu adalah wanita yang buruk sekali apanya? Ininya, mulutnya. Ya'ni al-ainu, yang bermaksud terhadap matanya. Jadi itu syahbarah. Buruk mulut. Bukan artinya mulutnya tidak indah, bukan. Berarti ini adalah sosok wanita yang apa coba? Wanita yang buruk mulutnya, yang senang ngadu domba, na'udzubillahi min dzalik, yang senang memfitnah, yang senang bicara yang tak penting, yang senang bicara menyakitkan perasaan orang lain. Aduh, ini sosok wanita yang tidak cerdas kalau menurut saya ya. Sosok wanita yang tidak cerdas. Itu buruk mulutnya, jauhi. Atau maksudnya syahbarah. Wa amman nakhbarah, kalau nahbarah kata Rasulullah, fahiya al-ajuzul mudabbirah, wanita yang umurnya udah kayak nenek-nenek, suka ngatur. Itu biasanya kalau semakin tua wanita itu biasanya akan lebih senang ngatur. Maka dikatakan dengan bahasa nenek-nenek di sini. Ya, karena kalau lebih tua itu biasanya lebih senang ngatur. Bukan berarti kita tidak boleh menikahi yang lebih tua daripada umur kita. Boleh saja. Baginda Rasulullah saja menikahi Siti Khadijah. Yuswanya begitu jauh dengan baginda Rasulullah. Tetapi Siti Khadijah tidak senang ngatur sama Rasulullah. Siti Khadijah taat. Siti Khadijah khurmah. Siti Khadijah tunduk kepada suaminya. Meskipun usia suaminya baginda Rasulullah jauh sekali lebih muda. Sangat jauh. Bayangkan. Hampir berbeda 15 tahun. Tetapi sosok Siti Khadijah sosok wanita yang mulia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jangan menikahi seorang wanita yang suka ngatur suaminya. Ya. Yang suka ngatur suaminya seperti itu. Itu dikatakan mudabbirah. Jadi yang ada juga dalam rumah tangga itu bukan artinya ngatur, tetapi ada kerjasama, ada kebijaksanaan yang harus saling memahami antara pasangan suami dan juga istrinya. Suami ngatur ke istrinya ada tertentu, itu pun tetap harus ada kebijaksanaan. Meskipun seorang istri harus taat di hadapan suaminya. Ya, karena kalau diatur istri juga ya kalau terlalu terkekang kan tidak nyaman juga. Sehingga di sini juga ada perlu kebijaksanaan untuk kemaslahatan di dalam kehidupan rumah tangganya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini lucunya nih ya. Kebanyakan kalau yang memegang perekonomian uang di rumah biasanya siapa? Biasanya siapa? Biasanya sosok sang istrinya. Boleh mengatur keuangan, tetapi bukan berarti memegang seluruhnya. Kalau memegang seluruhnya itu menindas suami loh, wahai para istri. Misalkan nih seorang suami bekerja di suatu perusahaan. Kata istrinya, mana setruknya? Pengen lihat buktinya. Oh, gajinya 10 juta, gajinya 8 juta. Dikasih tuh sama suami seluruhnya ke istrinya. Sehingga setiap hari sang suami diatur oleh istrinya. Kayak gitu ngasih ke anaknya dijatah seperti itu sono, tidak baik.
Tidak baik seperti itu. Yang harus memegang uang tersebut siapa harusnya? Tetap suaminya. Ya, tetap suaminya. Jangan seluruhnya dipegang oleh sang istrinya. Yang berhak seluruhnya suaminya. Ya, kasih suami kepada istrinya ini untuk 1 minggu. Ini untuk 1 hari. Ya, ini untuk 5 hari, boleh. Tetapi bukan berarti seutuhnya diatur oleh sang istrinya. Ya, kalau nanti bicara lebih dalam itu nyambung nih nanti terhadap psikolog seorang suami. Biasanya kalau tanda-tanda seperti ini perekonomiannya dalam rumah tangganya biasanya akan sulit sekali mengembang. Biasanya. Karena nanti masuk ke dalam kejiwaan sih ya, tapi saya tidak terlalu bahas terlalu dalam di dalam hal ini. Kemudian wa ammal handaratu, yang ketiganya itu adalah handarah. Fal qasiratu dzamimah. Handarah itu adalah wanita yang cukup pendek dan begitu dicela. Seperti itu. Ya, mungkin saja bahasa di pendek di sini yang cukup dicela. Jadi dzamimah di sini adalah wanita yang tercela. Seperti itu. Ya, biasanya kalau wanita yang tercela ini biasanya ya menunjukkan seorang sosok wanita yang agak kurang cerdas. Cerdas apa maksudnya di sini? Bukan pintar bahasanya, tetapi wanita yang agak kurang cerdas, bagaimana memahami situasi, bagaimana ketika bermuasyarah dengan masyarakat, bagaimana bermuasyarah dengan keluarga, ya, bersosial yang tidak terlalu pandai. Sehingga ketika dia berkumpul dengan orang-orang lain tuh kok banyaknya wanita ini sehingga berubah menjadi sosok wanita yang banyak dicela oleh orang lain ya. Jadi jauhilah wanita yang handarah, wanita yang tercela. Nah, berarti kalau wanita yang tercela ini menunjukkan akhlakul karimahnya yang kurang baik ya. Wa amal lafutu, kemudian yang terakhir wanita lafut fadzatul waladi min ghairik, yaitu seorang wanita yang mempunyai anak selain dari dirinya. Jadi misalkan contohnya begini nih, kita laki-laki itu tidak tahu ya kita menikahi sosok seorang wanita. Aku kira perawan nih gitu ya. Menikah kok baru 3 bulan. Tahu-tahu istri kita sudah mengandung, tapi mengandungnya udah 5 bulan. Ya kalau mengandungnya baru 1 bulan 2 bulan ya itu anak kita. Tapi kok ini menikah baru 2 bulan, tahu-tahu istri kita sudah mengandung 5 bulan, anak siapa ini ya? Faham mungkin di sini ya? Itu adalah wanita lafut, mempunyai anak, kira anak kita, ternyata tanpa kita ketahui ini adalah wanita yang mengandung. Ternyata ya beda laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang termasuk yang kelima lafut. Kata Rasulullah, kelima sosok wanita ini jauhilah wahai Zaid. Ya, jauhilah jika kamu ketika mencari calon istri, jauhilah dari apa tadi? Syahbarah, lahbarah, nahbarah, handarah, dan juga lafut. Mudah-mudahan hadis ini begitu bermanfaat, wabil khusus bagi di luar sana yang sekarang mencari calon istri yang maslahat untuk dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.